Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta di sekolahonlinesukses.com. Video kali ini saya ingin sharingkan mengenai siapa itu Peng Joon, apa bisnis yang dijalankannya, dan bagaimana strategi yang dia lakukan hingga dia bisa menghasilkan 10 juta US dollar atau setara dengan 130 miliar rupiah dari menjual produk digital. Nah, saya ketemu dengan beliau langsung dan belajar dengan beliau ketika saya mengikuti sebuah seminar di Singapura, dan beliau sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang anak muda yang berasal dari Malaysia, yang dulu bukanlah siapa-siapa, karena beliau juga mirip seperti kita pada umumnya. Beliau belajar bagaimana itu menjalankan bisnis online, mencoba berbagai macam produk, dan tidak berhasil, hingga akhirnya menemukan satu sistem yang beliau anggap ampuh, terbukti, dan bisa dijalankan dengan mudah. Jadi beliau menjual e-book atau buku digital, dan beliau mengawalinya dengan membuat satu e-book tentang game, yaitu strategi bermain game World of Warcraft, yang beliau listing di ClickBank. Lalu dari listing tersebut, dalam waktu 8 bulan beliau baru mendapatkan satu penjualan senilai $7. Namun bukannya berkecil hati, beliau malah merasa senang dan semakin bersemangat untuk menjual lebih banyak lagi e-book pada orang banyak. Dan semenjak itu beliau mulai menjual berbagai macam e-book dengan topik yang berbeda-beda, tidak hanya seputar game, tapi juga tentang kesehatan, bisnis, internet marketing, gardening, dan sebagainya. Nah, saat ini beliau sudah mempunyai lebih dari 500 website. Selama 7 tahun beliau menjual e-book dengan total pendapatan yang beliau terima yaitu lebih dari 10 juta US dollar. Sangat luar biasa sekali. Nah, itu sekilas mengenai Peng Joon. Sekarang saya ingin sharingkan 3 hal yang saya pelajari dari seorang Peng Joon. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kelanjutan bisnis teman-teman. Nah, yang pertama yang saya pelajari dari beliau adalah kesuksesan kecil itu merupakan awal dari kesuksesan besar. Jadi ketika kita sudah berhasil mendapatkan kesuksesan kecil, berapapun nilainya, itu kita tetap harus menghargainya, kita harus merasa senang, dan itu pertanda bahwa kita akan mendapatkan kesuksesan besar. Nah, caranya yaitu dengan melakukan duplikasi saja. Jadi apa yang sudah terbukti menghasilkan itu diduplikasi sehingga akan menghasilkan lebih banyak lagi. Dan hal inilah yang beliau lakukan, di mana ketika pertama kali mendapatkan uang sebesar $7 dari penjualan e-booknya, bukannya merasa berkecil hati, namun beliau semakin
bersemangat untuk membuat lebih banyak panduan lagi untuk membantu lebih banyak orang. Hingga total lebih dari 500 ebook yang telah beliau hasilkan dengan penghasilan yang sangat fantastis tentunya. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap remeh kesuksesan kecil Anda, karena bisa jadi hal itu akan menjadi sebuah kesuksesan besar di kemudian hari. Nah, itu poin pertama yang saya pelajari dari beliau. Untuk poin kedua, untuk sukses Anda harus mempunyai sebuah produk untuk dijual. Nah, ini berlaku khususnya di dunia online, di mana dunia online itu ada dua jenis, yaitu pertama kita bisa membuat produk, dan kedua kita bisa menjadi affiliate-nya. Nah, jika Anda atau teman-teman ingin kaya dan sukses, maka teman-teman harus mempunyai produk untuk dijual, bukan menjualkan produk orang lain. Nah, seperti beliau yang memasarkan atau menjual produk game. Nah, beliau bikin sendiri produk itu, meskipun tidak terlalu bagus, namun beliau memberanikan diri untuk menjualnya dan melistingnya di ClickBank. Jadi, mulai saat ini berpikirlah untuk menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat untuk orang lain, apapun itu bentuknya. Nah, itu hal kedua yang saya pelajari dari beliau dan sangat bermanfaat tentunya. Lalu yang terakhir, mindset yang saya pelajari dari beliau sehingga bisnisnya berkembang dengan sangat cepat, yaitu adalah beliau melakukan yang namanya outsourcing dan membangun tim. Dulu ketika di awal memulai bisnis online-nya, beliau mengerjakan seorang diri. Dan tentunya hasilnya tidak terlalu besar, meskipun lumayan. Namun setelah beliau membangun tim dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim, maka semenjak itu bisnisnya mulai berubah menjadi besar. Jadi mungkin teman-teman di awal bisa mengerjakan pekerjaan seorang diri, namun jika teman-teman ingin berkembang besar, tentunya teman-teman harus berani untuk melakukan outsourcing atau menggunakan tenaga orang lain, dan juga membangun tim. Ini sangat penting sekali karena dengan semakin banyaknya orang yang mengerjakan, tentunya hasil yang didapat akan semakin besar dan semakin baik. Apalagi jika orang yang mengerjakan itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tentunya hasil yang diharapkan itu akan lebih cepat tercapai dibandingkan dengan mengerjakan seorang diri. Nah, itulah 3 hal yang saya pelajari dari beliau dan sangat bermanfaat sekali. Semoga tips itu atau mindset beliau bermanfaat untuk teman-teman juga dalam mengembangkan bisnis online-nya masing-masing. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa di posting di grup. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.